Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan peduli. Apa kabar para petani sawit milenial? Hari ini kita kembali berada di kebun kelapa sawit jenisnya PPKS yang ambi ya. Jadi kelapa sawitnya udah setinggi nih. Ini pohonnya setinggi ini. Itu buahnya mantap ya, besar-besar. Dan pohonnya baru setinggi ini. Itu dia, ada putih-putih ya di bawah pohon kelapa sawitnya. Berarti kali ini kita berada di kebun yang sedang dilakukan proses pemupukan. Jadi ini buahnya juga banyak yang sudah berondol ya, sudah masak dari buah yang ada di atas ini. Ini dia. Jadi ini adalah kelapa sawit jenis PPKS yang ambi, yang umurnya sekitar 8 atau 9 tahun ya, sekitar itu umurnya, karena tinggi pohonnya baru segini. Jadi kapur yang kita tebarkan di area piringan seperti ini memang agak kurang lebar sedikit ya penebarannya, cenderung kurang merata ya. Biasalah, pekerja itu agak ini, kalau nggak diawasin secara langsung agak sembrono pengerjaannya. Jadi seperti ini. Dan mungkin juga karena ini lahannya miring banget ya yang di sini ya. Ini sangat miring, miring sekali. Nah ini ya, miring begitu ya lahannya ya. Karena ini pohonnya di sini, ini kosong. Memang di bulan Agustus rata-rata kelapa sawit itu sedikit sekali buahnya. Yang ada di pohon rata-rata bunga jantan. Hanya sedikit sekali pohon yang masih normal buahnya seperti itu. Agak ngos-ngosan juga ini naik gunung nih. Ini naik gunung tinggi ya. Ini kita langsung di puncaknya saja. Jadi kelapa sawit ini rencananya akan kita pupuk. Namun karena perawatan untuk kebun ini dalam beberapa tahun itu agak terlambat ya, terutama di pemupukan. Dosis pupuknya agak kurang yang diberikan di kebun ini. Namun karena memang karakter dari PPKS yang ambi menghasilkan buah yang besar, buahnya tetap bagus seperti itu. Itu ya. Jadi seperti itu. Ini agak tinggi ya gunungnya, agak tinggi, dan posisi pohonnya cukup subur. Ini terlihat cukup subur seperti ini. Produksi untuk kebun ini rata-rata hanya 1 ton 300 kilo untuk produksi rata-rata per bulan. Jadi total panen selama Januari hingga Agustus didapatkan 10 ton 750 kg untuk kebun seluas 1 hektar ini. Jadi pemberian kapurnya seperti ini. Ini tebar di area piringan seperti ini. Jadi setelah 1 bulan rencananya nanti akan kita lanjutkan dengan pemupukan menggunakan NPK 13627. Jadi meskipun menggunakan bibit unggul, kalau perawatan pemupukannya agak kurang, itu produksi cenderung akan rendah ya, tidak sampai standar. Menurut standar produksi, kelapa sawit jenis PPKS yang ambi mampu menghasilkan buah sebanyak 28 ton per hektar per tahun. Namun untuk kebun ini angka tersebut tidak pernah tercapai karena memang perawatan pemupukannya ini agak sering terlambat ya. Ini kalau kita lihat di sini banyak sekali buah-buah yang tidak maksimal pertumbuhannya, meskipun secara karakter kelapa sawit jenis PPKS yang ambi ini mampu menghasilkan buah yang besar, dan beberapa pohon menunjukkan
ini bunga jantan ya. Memang di bulan Agustus seperti ini rata-rata kelapa sawit akan muncul bunga jantan seperti itu. Ini ada satu pokok yang tidak maksimal atau tidak menghasilkan buah ya. Ini batangnya sangat besar sekali. Jadi pertumbuhannya seperti itu. Pelepahnya renggang-renggang seperti itu ya. Dan dia batangnya sangat besar. Jadi pokok-pokok seperti ini merupakan tanaman yang mengalami kelainan. Seharusnya bibit semacam ini sudah disortir saat pembibitan, karena ini masuk kategori bibit giant ya, atau bibit gajah yang pertumbuhan raksasa. Jadi bibitnya ini waktu dulu masih kecil, dia akan cenderung tumbuh bongsor, lebih besar daripada yang lainnya. Ini ada beberapa pohon yang masih banyak buahnya. Jadi dengan pemupukan yang rencananya akan kita berikan untuk kebun ini, nantinya diharapkan bisa meningkatkan volume buah yang ada. Karena ini kalau kita lihat buah yang ada ini posisinya agak kecil ya dibandingkan dengan ukuran yang seharusnya. Karena untuk pohon yang sebesar ini, berat tandan maksimal untuk rata-rata berat tandannya sudah bisa mencapai di angka 20 kg untuk PPKS yang ambi. Untuk berikutnya, nanti kita akan kembali mereview kebun ini saat pemupukannya dan panen sesaat setelah pemupukan. Nanti akan kita bandingkan bentuk buah dan ukurannya. Untuk hasil panen mudah-mudahan bisa lebih meningkat ya setelah adanya pemupukan NPK 13627. Karena dengan pemberian pupuk NPK 13627 diharapkan volume buah makin membesar. Jadi buah yang masih tersisa di pohon ini yang diharapkan mampu menghasilkan berat tandan yang optimal. Tapi kalau yang seperti ini sudah kosong ya, betul-betul kosong. Tidak ada sama sekali bakal buah yang bisa dipanen dalam 2 bulan. Jadi harapan kita hanya ada di pohon-pohon yang seperti ini, yang masih ada 1 atau 2 tandan ini, yang bisa lebih berat lagi nantinya apabila dipupuk menggunakan NPK 13627. Pak Di, udah selesai kah? Kurang berapa karung? 2 karung lagi. Yang di ujung udah selesai kah? Tinggal? Habis ya? Cukup kah? Berapa karung Pak Di kapurnya? 12 karung. Satu pohonnya berapa ini kira-kira? 2 kilo. Pakai apa tadi dapurnya? Pakai mangkok begini. Mangkok ya? Ada nggak 2 kilo kira-kira? Kalau 4 kali ada ya? Ada ya? Ini seperti ini ya. Nah ini sampai air-airnya pun juga dikasih pupuk nih. Nggak sampai padahal, yang kita pupuk yang paling di sini aja. Oh, di atasnya ya kan? Terus pohon-pohon yang kecil yang nggak ada yang kayak satu pohon yang di sana tadi yang besar yang nggak ada buahnya itu nggak bisa dipupuk. Oh, nggak bisa ya? Kan ada buahnya itu, pohon gajah. Pohon langsung jadi ya? Nggak bisa, orang sudah bertahun-tahun nggak bisa tumbuh itu. Jadi demikian proses pemupukan menggunakan kapur yang nantinya akan kita lanjutkan lagi dengan pemupukan menggunakan NPK Pelangi 13627. Nanti kita melihat perkembangan dari pohon ini yang seperti ini. Diharapkan akan tumbuh lebih banyak lagi buah. Karena kalau banyak pohon yang seperti ini buahnya tidak maksimal, maka produksi tidak akan bisa meningkat. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.